Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi. Hari ini Bapak akan mempelajari tentang bangun datar ya. Bagaimana cara menentukan luasnya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang persegi panjang dan persegi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jajar genjang, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat. Bagaimana cara menentukan luas bangunannya. Oke, di sini materinya adalah menentukan luas bangun datar. Nah, di sini adalah macam-macamnya. Macam-macam bangun datar, ada persegi panjang, ada persegi, ada layang-layang, ada jajar genjang, ada segitiga, ada belah ketupat, ada trapesium. Nah, di sini adalah macam-macam bangun datar ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persegi dan persegi panjang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang segitiga, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Oke, kita akan pelajari tentang belah ketupat dahulu ya. Di sini. Di sini ada gambarlah dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi yang sebarang. Maksudnya kongruen di sini adalah bangunan luasnya adalah sama, lebarnya dan satuannya sama. Kita gambarkan ya. Di sini ada belah ketupat A dan ada belah ketupat B. Selanjutnya di sini panjang belah ketupat yang A dan B di sini sebesar 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebutnya di sini diagonal 1 atau D1. Dan di sini lebarnya, lebar belah ketupat. Di sini masing-masing belah ketupat mempunyai lebar sebesar 4 satuan. Disimpan dahulu. Habis itu potonglah belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Nah, ingat-ingat. Diagonal itu yang mana sih? Yang di sini ya, yang titik membentuk titik ketemu titik di sini. Sebelah titik ketemu titik. Nah, di sini ini adalah diagonal 1 atau D1 yang bentuknya horizontal di sini. Habis itu vertikal. Di sini adalah D2. Kita potong secara vertikal dan secara horizontal. Kita potong vertikal dahulu. Habis itu kita potong horizontal membentuk 4 siku, siku 4, segitiga, siku, siku. Setelah membentuk kita sudah potong menjadi 4 bagian di sini. Kita cobakan memasukkan di belah ketupat yang B di sini. Akan membentuk bangunan apa sih? Atau membentuk bangun datar apa? Bangunan potongan B tersebut akan dimasukkan ke belah ketupat yang B sehingga akan terbentuk persegi panjang. Oke, kita buktikan ya. Salah satu dulu, habis itu 2, 3, dan 4. Di sini akan membentuk persegi panjang. Nah ya. Habis itu dua buah bangun belah ketupat yang kongruen sudah berubah menjadi satu. Disebut apa ini namanya? Persegi panjang. Nah, setelah itu diagonal 1 itu yang D1 tadi ya. Pada belah ketupat menjadi sisi apa? Panjang. Panjang persegi yang D1 tadi yang di sini. Habis itu yang diagonal 2 menjadi sisi lebar. Tadi di sini D2 ya, disebut lebar persegi panjang. Maka rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Karena rumus luas persegi panjang diingat-ingat rumusnya apa? Panjang dikali dengan lebar atau P dikali dengan L. Maka rumus luas dua belah ketupat. Tadi ini dua belah ketupat ya, bukan satu belah ketupat loh. Sama dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 atau panjang dikali dengan lebar.
Di situ adalah rumus dua belah ketupat. Lah, yang ditanyakan adalah jadi luas satu belah ketupat adalah, jadi rumus luas satu belah ketupat adalah apa? Setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Mendapatkan rumus L sama dengan D1 dikali dengan D2 dibagi dengan 2. Oke, kita langsung saja ya masuk ke contoh soalnya. Saya mempunyai contoh soal di sini. Tentukan luas belah ketupat jika diketahui salah satu diagonalnya panjang. Diagonalnya. Salah satu diagonalnya 18 dan panjang sisinya 15. Penyelesaiannya kita segambar dulu ya. Nah, di sini adalah gambar belah ketupat dengan sisi-sisinya di sini 15. Jadi sisi di sini 15, 15, 15, 15. Dengan diagonal di sini. Diagonal salah satunya adalah 18. Nah, yang ditanyain adalah luas belah ketupat. Ingat-ingat. Di sini membentuk sama seperti persegi ya di sini ya, sisi-sisinya sama tapi diagonalnya di sini berbeda. Nah, itu yang membedakan persegi dan belah ketupat. Otomatis di sini salah satu diagonal di sini 1 dan diagonal di sini itu besarnya sama. Kita gambar, kita asumsikan di sini 18 kalau panjang titik A dan O ini 18. Otomatis OA di sini ya titik di sini sampai di sini adalah 9 ya. Setengahnya 18. Kita ambil sebagian di sini aja. Kita ambil biar mendapatkan rumus di sini. Menggunakan rumus nanti menggunakan rumus apa? Pitagoras. Kita ambil di sini membentuk segitiga siku-siku ya. Tegak lurus. Sisi miringnya adalah 15 dan alasnya di sini 9. Otomatis di sini tingginya diketahui ya. D2 sama dengan setengah 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat berapa sih? 225 dikurangi 9 kuadrat sama dengan 9 kuadrat berapa? Ayo, 81. Jadi 225 dikurangi 81 hasilnya adalah 144 dan diakarkan. Jawabannya adalah berapa? Akar 144 12 satuan. Di sini enggak ada sentimeter ya. Jadinya 12 saja boleh. Kalau ada sentimeternya di sini 12 cm. Apakah sudah selesai sampai sini? Di sini adalah D2-nya di sini ya. Setengahnya jadi di sini setengahnya. Di sini baru 12. Jadi otomatis kalau panjangnya di sini sampai bawah otomatis 2 dikali dengan 12. D2-nya sama dengan 24. D1 diketahui 18 dan D2-nya 18. Otomatis luas belah ketupatnya itu diketahui. Ingat-ingat rumus luas belah ketupat itu apa? L1 L sama dengan D1 dikali dengan D2 dibagi dengan 2. Oke. Ingat-ingat D1-nya 18, D2-nya adalah 24. Titik-titik D1 18 dikali dengan 24 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 216. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya kalau sudah belah ketupat sudah, kita akan memasuki yang layang-layang yang bentuknya hampir sama dulu. Belah ketupat. Sebenarnya belah ketupat sama layang-layang itu sama. Yang membedakan adalah salah satu diagonalnya di sini panjang. Nah, lebih panjang daripada diagonal salah satunya. Panjangnya berbeda. Nah, di sini kalau kita potong layang-layang di sini, kita akan membentuk dua buah segitiga, segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, yang segitiga atas itu yang segitiga
Dan yang di bawah adalah akan membentuk segitiga siku-siku, dan kedua di sini sama siku-sikunya ya. AB-nya luas di sini, ABD adalah rumusnya BD alasnya dikali dengan AO dibagi dengan 2. Kalau di sini adalah BD dikali dengan CO dibagi dengan 2. Di sini rumus ABD. Di sini A ya, sebenarnya bukan C di sini. A. ABD atau CBD di sini salah, di sini CBD. Jadi rumus luas segitiga ABD dan luas segitiga CBD sama dengan BD dikali AO dibagi dengan 2 ditambah BD dikali dengan CO dibagi dengan 2. Menghasilkan BD-nya kita keluarkan menjadi AO ditambah dengan CO dibagi dengan 2. AO dan CO di situ apa? Dilihat dulu. AO dan CO di sini bisa saya tuliskan dengan AC dibagi dengan 2. Rumusnya bisa kalian tulis dengan D1 dikali dengan D2 dibagi dengan 2. D1 di sini AC, BD di sini ya. BD di sini D1 dan D2-nya adalah AC dibagi dengan 2. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Contoh soalnya layang-layang. Layang-layang ABCD dengan AC sumbu simetri. Panjang AC sama dengan 21 cm dan O adalah titik potong kedua diagonal. Sedemikian sehingga OA dan OC membentuk sebuah perbandingan 5:2. Jika panjang DC adalah 10 cm dan kelilingnya adalah 54 cm, tentukanlah luas ABCD. Luas ABCD, luas layang ABCD di sini ya. Penyelesaiannya kita gambarkan dulu atau kita bentuk deskripsikan gambarnya seperti apa. Kita lihat AC. AC di sini adalah panjang diagonal salah satunya. Yang simetri panjang ya, berarti yang panjang daripada salah satu diagonalnya. Di sini 21 dan O sebagai titik pusat atau titik potong di sini ya. O-nya di sini. Sedemikian rupa OA dan AC, OA di sini, OA dan OC di sini membentuk perbandingan. OA-nya, OC-nya di sini 5 dan OA-nya 2. Di sini 2:5 ya, bukan 5:2. Jika pandang DC, DC di sini adalah sisi miring yang panjang itu 10 cm dan kelilingnya adalah 54 cm, maka tentukanlah luas ABCD. OA dan OC itu adalah perbandingannya 5:2 dengan AC adalah 21 cm. Sekarang kita lihat AC. AC adalah gabungan antara OA plus OC ya. Setuju ya? Jadi AC-nya adalah 21 sama dengan OA-nya. Saya tuliskan variabel dengan X. 5X ditambah dengan 2X menjadi 7X. Kita ketahui nanti X-nya itu berapa. X satuannya adalah 3. Sehingga OA di sini adalah 15. 5 kali 3 ya. Tadi 5 satuan dikali dengan 3. Di sini 15. 15. Ini kebalik nanti. OC-nya adalah 6. Lebih panjang OC-nya ya. OC-nya sebenarnya kebalik di sini. OC-nya 15 dan OA-nya 6. 6 ya, terdapat 6. Sisi miringnya adalah 10. Nah, ini sudah ketahui segitiga siku-siku. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi dengan 6 kuadrat. 6 kuadratnya adalah 36 ya. 100 dikurangi 36, jawabannya 64. OD-nya sudah diketahui. OD-nya adalah 8. Kalau OD-nya diketahui, OD sama dengan OB.
itu adalah panjangnya sama. OD-nya 8, otomatis BD-nya 16. Nah, rumus ingat-ingat, BD ketemu di sini 16, AC-nya ketemu 21. Ingat rumus luas per layang-layang itu apa? Rumusnya adalah D1 dikali dengan D2 sama seperti tadi ya. Di sini. Rumusnya adalah sisi miringnya diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, AC dikali dengan BD dibagi dengan 2 sama dengan 21 dikali 16 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 168 cm kuadrat. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mempelajari belah ketupat, layang-layang. Selanjutnya kita akan mempelajari jajar genjang dahulu ya. Jajar genjang. Coba perhatikan di sini gambarnya. Di situ ada sebuah gambar jajar genjang ya. Kalau seumpama di sini saya kasih titik bantu atau titik potong di sini ya. Nah, titik garis patah-patah nih, garis putus-putus di sini atau garis merah. Seumpama saya potong di sini dan saya gabungkan di sini akan membentuk sudut apa? Membentuk sudut apa? Yo, persegi panjang. Nah, sebagai alasnya di sini panjang dan lebarnya adalah di sini ya. Nah, lebar di sini adalah yang garis saya potong tadi loh. Bisa dituliskan lebarnya itu T dan alasnya itu A. Otomatis luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Sama ya. Sama dengan persegi panjang. Contoh soalnya, tentukan luas jajar genjang yang ada di samping. Nah, di sini alasnya ada 8 dan tingginya adalah 4. 4 di sini tinggi ya dan alasnya adalah 8. Ingat-ingat, alas 8, tinggi 4. Rumus yang ditanyakan adalah luas jajar genjang. Nah, rumusnya apa tadi? Alas dikali dengan tinggi. Otomatis alasnya 8, tingginya 4. Jawabannya adalah 32 cm kuadrat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas apa lagi? Jajar genjang sudah, trapesium ya. Trapesium. Di sini ada sebuah trapesium siku-siku. Kenapa yang di situ? Kenapa Pak? Yang di situ kok disebut trapesium siku-siku? Tidak trapesium sembarang atau trapesium yang lain. Nah, lebih enak menggunakan trapesium siku-siku. Nah, di sini kan ada sebuah satuan-satuan di sini kita bagi menjadi 2. Nah, di sini kita potong menjadi 2 bagian. Di sini nanti kita potong ya menjadi 2 bagian. Dan kita coba gabungkan akan membentuk sudut apa? Akan membentuk bangunan apa? Bentuklah 2 potong bangunan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Jadi kalau kita gabungkan akan membentuk persegi panjang. Ya, ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Sama ya. Setengah dengan lebar persegi panjang adalah setengah tinggi trapesium. Tadi setengahnya ya, kan dibagi 2. Dan panjang persegi panjang adalah jumlah sisi sejajarnya. Nah, jumlah sisi sejajar nanti ini sama ini. Nah, atas tadi loh. Nah, jumlah sisi sejajar. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan setengah tinggi. Nah, di sini adalah rumus luas sisi sejajar. Luas sama dengan jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Contoh soalnya. Trapesium sama kaki lah mempunyai panjang kaki 20
sisi sejajarnya masing-masing 12 dan 36. Tentukanlah tinggi dan luas trapesium tersebut. Kita gambarkan dulu nanti. Nah, di sini masing-masing sisi sejajar yang dinamakan sisi sejajar yang ini, yang atas dan yang bawah. Yang sisi sejajar atas 12 dan sisi sejajar yang bawah ada 36. Panjang kakinya di sini ya adalah 20 dan di sini juga 20. Maka tinggi trapesium dan tinggi dan luas trapesiumnya adalah yang dinamakan tinggi yang ini. Nah, kita potong di sini 36 dikurangi 12, nanti bagian di sini alas-alasnya udah kebagi di sini. 36 dikurangi 12 itu ada 24 ya. Nah, 24 masih sisinya kan ada 2 di sini. 24 dibagi dengan 2 lagi. Nah, di sini akan membentuk 12 alasnya. Dan di sini sebenarnya juga sama 12 dan sisi miringnya 20. Nah, tingginya diketahui dari mana? Dari rumus Pitagoras dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat adalah 400 dikurangi 12 kuadrat sama 12 kuadrat berapa? 144. 200 dikurangi 144 jawabannya adalah 256. Otomatis tingginya berapa? Akar 256 tinggi sama dengan 16. Kalau sudah diketahui tinggi, rumusnya kita lihat dulu. Rumusnya apa? Rumus trapesium tadi. Rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Ini adalah rumus luas trapesium. Jumlah sisi sejajar jadi 12 ditambah 36 ya. Dikali dengan tingginya 16 dibagi dengan 2. 12 ditambah 36 berapa? 48. Dikali 16 dibagi dengan 2. 16 bisa dibagi dengan 2 lah. Langsung coret 8. 1. 8 dikali 48. Jawabannya adalah 384. Di sini karena tidak memakai satuan ya jawabannya seperti ini. Jika ada satuannya sentimeter kuadrat ya, jangan sentimeter saja. Sekarang yang belum jajar ginjang sudah, trapesium sudah, belah ketupat sudah, layang-layang sudah. Yang belum tinggal segitiga. Di sini ya, coba lihat di sini. Saya mempunyai bangun datar persegi panjang. Persegi panjang jika dipotong menjadi 2 menurut diagonalnya akan membentuk 2 buah segitiga. Kita bentuk garis potong-potong ya, garis patah-patah. Di sini membentuk garis diagonal, kita potong. Kita potong akan membentuk 2 bagian. Bagian segitiga 1 dan bagian segitiga 2. Kita gunakanlah salah satunya saja, jangan gunakan semua. Dengan alas di sini sebagai panjang ya, lebarnya sebagai tinggi dan tegak lurus di sini, maka tinggi segitiga sama dengan titik-titik persegi panjang. Namanya apa? Tingginya tadi di sini lebar L ya, L kecil. Maka rumus luas persegi panjang adalah rumus luas persegi panjang yang sebelumnya tadi adalah panjang dikali lebar, karena sudah dipotong menjadi 2, menjadi setengah luasnya persegi panjang. Jadi rumus luas segitiganya setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Oke ya, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Saya mempunyai soal seperti ini. Tentukanlah luas segitiga di samping. Di sini gambarnya segitiga siku-siku ya. Karena siku-sikunya samping di sini sama. Kalau ada dilihat
Kalau ada tandanya titik 2 atau garis 2 atau garis 1 di sini, jadi panjangnya ini sama. Kalau garis 2 ya sama dengan garis 2, garis 1 nanti ya sama dengan garis 1. Itu panjangnya sama, menandakan sejajar atau sama besar. Jadi di sini nanti panjangnya juga 5 cm. Nah, luas segitiga di situ kita harus memerlukan apa? Memerlukan alas dan memerlukan tinggi. Nah, di sini tingginya belum diketahui ya. Kita akan mencarinya nanti. Yang diketahui di sini alas 6 cm dan tingginya apakah sudah diketahui? Belum ya. Tingginya ya di sini. Tinggi menggunakan rumus apa nanti? Rumus Pitagoras. Setengahnya 6 ada berapa? 3 ya. Nah, di sini adalah sama besar, kita bagi dengan 2, membentuk 3 cm dan 5 cm. Kita menggunakan rumus Pitagoras, 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, dan 3 kuadrat adalah 9. 25 kurangi 9, jawabannya adalah 16. Akar dari 16 berapa? 4 ya. Jika tinggi sudah diketahui, alasnya sudah diketahui, rumus segitiga tadi setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, jadi kita tinggal masukkan rumus saja, setengah alasnya 6, tingginya 4, 6 dikali 4, 24, 24 dibagi dengan 2 berapa? 12 cm kuadrat. Oke. Yang belum apalagi, bentar. Di sini cara menentukan mana itu segitiganya. Di sini kalau segitiganya sembarang di sini. Kalau kita menentukan titik segitiganya, titik tingginya. Nah, itu bagaimana mencari titik tingginya? Kan segitiga macam-macam itu. Ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip. Kita tarik aja salah satu sudutnya ke bagian alasnya atau bagian sisi tegak lurusnya di sini ya. Nah, kalau bentuknya segitiga seperti ini, kita tarik aja tingginya yang ini, bukan yang ini ya, bukan sisi miringnya. Ini adalah sisi miring. Nah, yang tingginya seperti ini. Kalau bentuknya segitiga siku-siku, tingginya seperti apa? Ya, tingginya seperti ini. Yang sisi tegaknya di sini, sisi tegaknya di sini ya tinggi. Kalau bentuknya segitiga lancip, nah, di sini segitiga lancip ya. Nah, mana tingginya? Apakah di sini? Apakah ditarik ke atas? Enggak ya? Ya, ditarik aja di sini. Kita garis potong-potong. Nah, kita garis patah-patah di sini lah. Tingginya yang ini tinggi. Nanti Pitagorasnya diketahui. Ini sama ini diketahui. Oke ya, semua sudah saya ajarkan tentang bangun datar. Ada segitiga, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang. Nah, silakan dipelajari lagi, silakan belajar tentang soal-soal yang ada di buku paket atau soal-soal yang ada di buku yang lainnya. Itu silakan banyaklah latihan. Ya udah ya, cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.